Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Penny Oktaviani, SPD GR, CGP Angkatan 11 Kabupaten Purwakarta, UPTD SDN 2 Cianting. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti seluas-luasnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan itu terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam menuntut segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kodrat zaman, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pengembangan kritis berpikir. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Yang kedua, yaitu pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara itu yang pertama memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, tidak bertentangan pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan yang keempat, pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses hidup hasil, bukan hasil. Perubahan budi pekerti yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, yaitu menajamkan pikirannya, karsa, afektif, yaitu menghaluskan pikirannya, dan karya psikomotor, yaitu memperkuat kemauannya sehingga menciptakan karya psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti menjadi lebih baik. Yang ketiga, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Yang keempat, yaitu konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Penerapan di kelas itu bisa dengan mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik, sehingga siswa betah dan nyaman belajar di sekolah. Yang kedua yaitu sistem among dengan memberikan kebebasan pada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun per kelompok.
Harapan dan ekspektasi saya mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya berharap bisa mengoptimalkan peran guru sesuai dengan sistem Among, yaitu ingarso sung tulodo, di depan memberikan teladan. Peran guru, menurut semboyan ini, guru merupakan penuntun jalan murid sesuai dengan kodratnya. Selain itu, guru juga harus memberikan teladan pada para murid dengan bersikap, berbuat, dan berpikir yang baik. Mengilhami pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka saya berharap bisa mengoptimalkan peran guru sesuai dengan sistem Among, yaitu ing madya mangun karsa, di tengah membangun semangat. Guru berperan sebagai fasilitator yang memiliki peran penting untuk memantik stimulus agar tercipta prakarsa dan ide-ide cemerlang dalam diri murid. Yang ketiga yaitu tutwuri handayani, di belakang memberikan dorongan. Guru dapat memberikan dorongan kepada para muridnya memiliki keberanian dalam menggapai cita-citanya. Guru menghargai dan mendorong potensi yang dimiliki murid, maka guru harus melihat keberagaman yang dimiliki murid. Harapan dan ekspektasi, agar ekspektasi sesuai dengan realita, maka harus diimbangi dengan peran murid, yaitu harapan untuk murid dalam era merdeka belajar ini. Sebagai murid harus memanfaatkan kesempatan mengembangkan potensi diri agar mampu bersaing dalam tangan global. Terima kasih. Sekian dari saya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.